Respirasi. Respirasi bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan pembuangan karbon dioksida dari dalam tubuh. Respirasi ada dua jenis, yaitu respirasi eksternal untuk bernafas dan internal untuk penggunaan oksigen bagi tubuh dan pembuangan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air. Alat utama respirasi yaitu paru-paru. Paru-paru yang dialiri oleh dua jalur. Yang pertama, arteri pulmonaris, yang kedua, arteri bronchialis. Sistem respirasi yaitu pengambilan oksigen dan pelepasan produk oksidasinya. Proses respirasi terjadi di ventilasi paru, respirasi eksternal, respirasi internal, dan transport gas. Proses respirasi yaitu oksigen diinspirasikan mencapai alveoli atau ventilasi. Oksigen berdifusi ke dalam tubuh, diangkut ke dalam jaringan. Oksigen seterusnya berdifusi ke mitokondria di dalam sel. Selanjutnya karbon dioksida yang terbentuk bergerak ke arah yang berlawanan. Gas respirasi diangkut secara konveksi dan difusi. Sekitar 300 juta alveol diliputi oleh kapiler pulmonari yang terjadi pertukaran secara difusi, yaitu karbon dioksida masuk ke dalam alveol, sedangkan oksigen keluar alveol masuk ke dalam kapiler pulmonari. Mekanika ventilasi paru. Kembang kempis paru-paru ada dua cara. Yang pertama, diafragma bergerak naik turun untuk memperbesar atau memperkecil rongga dada. Yang kedua, depresi dan elevasi tulang iga untuk memperbesar atau memperkecil diameter anteroposter di posterior rongga dada. Yang kedua, transport oksigen. Oksigen berikatan dengan heme, tepatnya pada Fe2+ yang terdapat pada gugus dengan ikatan yang lemah. Heme adalah Hb yang tersusun atas senyawa porfirin besi yang berikatan dengan protein globulin pada daerah konsentrasi oksigen tinggi. Transport karbon dioksida, yaitu pertama, karbon dioksida mudah berikatan dengan air, membentuk H2CO3. Yang kedua, pembentukan asam tersebut terjadi dalam jaringan atau ruang eksternal sel, plasma, maupun sel darah merah. Yang kedua, dalam SDM, pembentukan H2CO3 sangat cepat karena terdapat enzim karbonat anhidrase. Darah pengangkut CO2 dalam bentuk karbomina, CO2 terlarut dalam plasma, HCO2, ion bikarbonat, dan senyawa bikarbonat. Pergerakan udara masuk dan keluar paru dan tekanan yang menyebabkan pergerakan. Dalam respirasi terdapat dua tekanan, yaitu respirasi pleura adalah tekanan dari cairan ruangan sempit antara pleura dan pleura dinding dada. Tekanan pleura pada awal inspirasi adalah sekitar min 5 cm H2O. Kemudian selama inspirasi normal, ekspansi rongga dada menarik keluar paru dengan kekuatan lebih besar dan membuat tekanan negatif sekitar min 0,57 cm H2O. Terdapat peningkatan negatif tekanan pleura dari min 5 sampai min 7,5 selama inspirasi, sedangkan ekspirasi kebalikannya. Tekanan alveolar adalah tekanan dari dalam alveol baru. Selama inspirasi normal, tekanan alveol turun sekitar min 1 cm H2O. Tekanan negatif yang kecil ini cukup untuk menarik 0,5 liter udara ke dalam paru dalam 2 detik yang dibutuhkan untuk inspirasi normal. Sedangkan selama ekspirasi, perubahan yang
yang berkebalikan terjadi. Tekanan alveolar naik sekitar plus 1 mH 2O, dan hal ini mendorong 0,5 liter udara yang inspirasi untuk keluar dari paru selama 2-3 detik ekspirasi.